Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan materi. Materi kita pada kali ini yaitu pengembangan apresiasi seni rupa. Sebelum kita masuk lebih jauh, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu apresiasi seni rupa. Apresiasi seni rupa terbagi menjadi dua poin utama, yaitu apresiasi dan juga seni rupa. Pernahkah kamu mendengar kata apresiasi? Jika pernah, maka coba kemukakan dan simpulkan apa itu pengertian dari apresiasi. Sedangkan seni rupa merupakan pembelajaran yang telah kita pelajari di kelas 10 sebelumnya. Jadi, saya harap kita semua sudah memahami apa itu pengertian daripada seni rupa. Oke, lebih jelasnya, mari sama-sama kita simpulkan pengertian daripada apresiasi seni rupa. Jadi, apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan terhadap karya seni rupa tersebut. Dasar dari apresiasi adalah sense of beauty, atau dalam pengertian dalam bahasa Indonesia adalah kepekaan terhadap keindahan. Nah, kita sebagai manusia memiliki kepekaan terhadap keindahan. Kita lebih senang melihat hal-hal yang indah. Contohnya, melihat pemandangan, melihat lawan jenis, dan melihat hal-hal yang sangat menarik dan indah. Kepekaan kita terhadap hal-hal indah sangatlah sensitif, sehingga kita dapat tertarik kepada hal-hal yang indah tersebut. Oke, kemudian kita masuk kepada 3 turunan daripada apresiasi. Dalam apresiasi ada 3 domain yang utama. Yang pertama adalah perasaan. Yang kedua adalah empati. Dan yang ketiga adalah penilaian. Tahukah kamu apa itu perasaan? Pastinya kita sering mendengar kata perasaan yang biasanya kita kaitkan dengan hal-hal yang berbau dengan cinta atau hubungan antar lawan jenis. Dalam apresiasi, perasaan dimunculkan untuk memahami dan mengindra suatu karya seni rupa agar dapat dinilai. Yang kedua adalah empati. Empati adalah respon kita terhadap perasaan kita yang sudah terbentuk kepada suatu karya seni rupa yang kemudian dituangkan dalam bentuk-bentuk respon secara interaktif kepada karya tersebut. Yang terakhir adalah penilaian. Setelah kita berempati dan coba berinteraktif dengan karya seni rupa, maka kita akan coba memberi penilaian yang berdasarkan standar estetika yang kita pahami. Setiap manusia memiliki standar estetikanya masing-masing. Ini berlandaskan atau dipatokkan daripada wawasan dan juga sumber pengalaman yang telah dijalani dari setiap manusia tersebut. Jadi, setiap manusia akan memberikan penilaian berbeda-beda terhadap satu karya seni rupa yang sama. Misalnya, lukisan Mona Lisa, ada yang bilang indah, ada yang bilang bagus, atau ada yang bilang
lumayan, bahkan ada yang bilang biasa saja. Ini tergantung seberapa lama atau seberapa sering individu tersebut melihat berbagai macam jenis karya seni rupa yang mungkin bervariatif. Berdasarkan apresiasi karya seni rupa, kita akan melatih perasaan, empati, dan juga penilaian. Sebelum kita mengakhiri daripada pembahasan kita yang pertama kali ini, yaitu mengenai pengertian dan pemahaman tentang apa itu apresiasi, marilah sama-sama kita melihat beberapa video contoh berapresiasi seperti berikut ini. Art Jog is the reflection of Indonesia's uniqueness, Indonesia's position in the world, Indonesia's position in Asia, makes it at the crossroads of so many cultures, of so many movements, of ideas. The feeling in Art Jog is not just 20, 30, 50, 60 different artists exhibiting different ideas with one thread given by the curators. You can feel that there is a community of thinking, there is also an artist life in Jogja that is evolving together. Well, I think it's a fantastic exhibition of what Indonesia and Indonesian artists has to offer at the moment. I think it's really amazing. There's so much creativity and really unique pieces of art here. It's extremely well curated, I must say, and I think that's probably what makes it very distinct. Art Jog ini sebagai salah satu event seni terbesar di Yogyakarta, kami menggunakannya untuk menyampaikan ke banyak masyarakat dari berbagai lapisan mengenai ide dan gagasan kami yang kami sampaikan melalui karya kami yang kami tampilkan di sini. Art Jog ini merupakan satu proyek yang luar biasa yang ada dua arahnya. Yang pertama adalah untuk mendewasakan masyarakat kita dalam berbudaya, dan yang kedua adalah juga membawa nama Indonesia, istimewanya Jogja, itu ke dunia internasional. I think, this kind of exhibitions offer him an opportunity to present his works. Art Jog being in Southeast Asia, it establishes his, I think, connection with the Southeast Asian art scene. He's one of the leading figures in Southeast Asian contemporary art. So it's always good to show his work within that region or in that region. Yang paling menarik dari Art Jog adalah setiap kali Art Jog diadakan, seluruh tempat di kota ini pasti ngapa-ngapain. Pasti bikin pameran juga, pasti berkegiatan juga. Sangat menarik karena pertamanya orang kesini hanya untuk melihat Art Jog, tapi sekarang orang kesini 3-5 hari untuk melihat yang lainnya juga gitu. Dan secara sadar seniman-seniman yang terlibat juga benar-benar menggunakannya sebagai panggung untuk menghadirkan karya yang terbaik. It is quite a distinctive energy which Yogyakarta carries. And another reason is Art Jog has a very strong identity, very strong artistic community, and the content of the artwork or the artists, we make art for art, and I really wanted to experience. Dari tema yang diangkat dan artis-artis yang men-showcase karyanya, not only inspiring tapi overwhelming experience-nya. Performance juga dalam tahun-tahun terakhir sangat penting
Dimana kalau tidak ada acara seperti begini ya kita nggak bisa lihat kan. Jadi ini kesempatan yang baik oleh Arjok untuk memberi tempat bagi mereka, bagi para performer untuk bisa men-share karya-karya mereka. Ini adalah perhelatan yang ke-11 luar biasa gitu, dan nampak sekali peningkatannya gitu. Aku yakin bikin festival berat sekali, tapi Arjok sangat konsisten dan semakin bagus. Tapi aku yakin itu tidak mudah untuk mewujudkannya. Jadi ya mari kita sama-sama dukung festival yang bagus lah. Oke, baiklah, kali ini kita akan masuk kepada pembahasan mengenai analisis konsep, unsur, prinsip, bahan, serta teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama adalah konsep. Nah, menganalisis konsep artinya adalah mengamati sebuah karya seni rupa 2 dimensi untuk melihat gagasan serta sumber inspirasi dan juga struktural yang membentuk suatu karya seni rupa tersebut. Misalnya, bagaimana cara kita melihat ide awal ataupun bagaimana sebuah karya dikonsep dengan penuh makna dan juga bentuk-bentuk visual yang tampak. Yang kedua adalah unsur. Menganalisis unsur merupakan menganalisis keenam unsur-unsur visual atau seni rupa yang ada, yaitu dengan memahami garis, raut, bidang dan juga bentuk, kemudian tekstur, ruang, warna, serta gelap terang. Yang ketiga adalah menganalisis prinsip. Prinsip terbagi menjadi 5 bagian, yaitu keselarasan atau harmoni, kesebandingan atau proporsi, irama atau ritme, keseimbangan atau balance, dan penekanan atau emphasis. Yang keempat adalah menganalisis bahan. Menganalisis bahan sebenarnya sudah dibahas mengenai apa saja bahan dan media berkarya seni rupa pada materi sebelumnya. Di sini berkaitan dengan bahan adalah melihat bagaimana sebuah karya seni rupa dibuat menggunakan bahan apa, alat apa, serta medium yang digunakan itu apa. Dan yang terakhir adalah teknik. Nah, teknik di sini ada banyak sekali jenisnya. Mulai dari teknik basah, teknik kering, teknik lukis, arsir, blok, ataupun cetak. Nah, berdasarkan teknik-teknik tersebut, maka kita dapat melihat sebuah karya seni rupa tentang bagaimana proses pembuatannya, yaitu berkaitan dengan teknisnya, sehingga sebuah karya seni rupa menjadi sebuah karya yang bernilai tinggi. Nah, sekian dari penjelasan mengenai bagaimana cara menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan juga teknis dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Kalian sudah selalu sering melihat kan bahwa karya-karya modifikasi seperti yang kamu pernah gambar di dalam gambar vignette, seperti yang kita lihat di dalam karikatur, dalam kartun, ya, dalam simbol-simbol, itu adalah beberapa contoh karya-karya seni rupa 2 dimensi dimodifikasi. Marilah kita belajar tentang aktivitas penciptaan karya seni rupa.
Karya seni rupa terjadi dalam 3 bentuk, yaitu karya seni rupa murni, karya seni terapan atau biasa disampaikan dalam bentuk desain, lalu seni kriya yaitu seni kerajinan tangan. Seni murni seperti kalian tahu bahwa seni diciptakan hanya untuk kepentingan estetik saja. Sedangkan desain atau seni terapan adalah suatu karya selain mempunyai fungsi estetik juga mempunyai fungsi terapan atau guna atau bisa dipakai. Sifat-sifat desain biasanya harus memenuhi sifat kenyamanan. Berbeda dengan seni murni karena hanya untuk dinikmati saja. Sedangkan di desain harus ada fungsi kenyamanan untuk dipakai, digunakan, lebih praktis. Nah, ini bedanya desain, dan desain biasanya diciptakan dalam bentuk yang banyak atau direproduksi. Lalu yang berikutnya adalah seni kriya. Seni kriya adalah suatu karya seni kerajinan tangan yang biasanya diinspirasi dari kedaerahan suatu tempat, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, adalah suatu kerajinan-kerajinan tangan yang diciptakan biasanya dengan full handmade dan tidak bisa diciptakan dengan banyak sekaligus, tetapi bisa masuk di dalam kategori seni murni, tetapi juga bisa dimasukkan dalam kategori terapan. Dalam berkarya seni, seseorang dituntut berkreativitas dan berani berekspresi. Ya, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu bahwa setiap individu seperti juga menyanyi, menulis puisi, sebenarnya setiap individu mempunyai bakat-bakat yang harusnya bisa dikembangkan. Hanya saja karena faktornya biasanya kalau seni rupa, kebanyakan di antara kita adalah tidak berani berekspresi, lalu takut salah, sehingga hilanglah kreativitas. Dalam dimensi kreatif, dalam filsafat ilmunya semiawan, oleh Guilford menyampaikan bahwa dalam bereksperimen perlu dikembangkan sifat-sifat fluosensi, fleksibilitas, originalitas, sifat elaborasi, sifat redefinisi. Apakah itu masing-masing? Sifat fluensi, yaitu banyak gagasan, lancar, cepat membuat sketsa, gampang mendapatkan objek. Ini adalah sifat seseorang yang fluensi. Ya, coret, oh gambar bola bulat. Oh ya, gambar lemari kotak. Oh ya, gambar pemandangan, ada gunung, ada pohon-pohon dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah sifat fleksibilitas. Sifat fleksibilitas adalah terbuka terhadap kemungkinan perubahan. Nah, dalam artian bukan yes man, tapi mudah memecahkan masalah. Kalau tidak ada ini, ganti jalan yang lain. Kalau tidak ada bahan yang ini, dia cari bahan yang lain. Ini namanya sifat fleksibilitas. Kalau tidak ada kertas warna, cari kertas bekas kalender, sampul buku dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat fleksibilitas. Lalu yang berikutnya adalah sifat originalitas. Nah, ini yang sering terjadi pada pelukis-pelukis atau orang-orang yang bisa terkenal mempunyai sifat originalitas yang sangat menonjol. Murni datang dari dirinya sendiri. Boleh inspirasinya dari orang lain, dari karya orang lain, atau dari lingkungan, atau dari apa saja. Dari tanaman di luar, dari pohon-pohonan, atau budaya dari asing sekalipun. Namun, dia kelola sedemikian rupa kreatif sehingga dia tidak menunjukkan penjiplakan terhadap karya-karya yang lainnya. Ini adalah sifat originalitas. Beda dengan kita ya anak-anak, kalau ada sesuatu yang bagus, kita selalu pengen langsung nyontek persis. Kalau ada yang karya yang baik,
kamu langsung nyontek persis. Nah, ini harusnya dikurang-kurangi karena kita setiap individu harus mengembangkan sifat originalitas dalam berkarya. Lalu yang berikutnya adalah sifat elaborasi. Elaborasi ini apa? Bisa menguraikan secara detail dan bertanggung jawab, ya, menguraikan secara detail keinginan dan bisa menerjemahkan kepada orang lain dengan positif, ya, bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Tidak asal-asal dia berpikir, dia menguraikan satu persatu bagaimana menerjemahkan karya lukisan tersebut atau karya tersebut dengan detail sehingga orang lain mudah melihatnya sebagai suatu keindahan yang dipujikan. Yang 5 adalah redefinisi. Setiap pelukis seperti juga para desainer atau pembuat kue ulang tahun sekalipun harus mempunyai sikap redefinisi atau sifat redefinisi, yaitu membayangkan sebuah karya yang diangankan. Oh ya, saya akan menggambar sebuah pemandangan alam sore hari yang berwarna lembayung keungu-unguan, merah jingga keunguan. Maka dia akan mencari bahan-bahan yang berwarna-warna yang diinginkan. Dia akan mencari alat-alat yang diinginkan, lalu dia akan bekerja sesuai dengan urutan yang nantinya sesuai dengan sifat redefinisi yang dia bayangkan. Di dalam proses penciptaan karya seni atau karya seni rupa diperlukan aspek konseptual dan aspek visual. Aspek konseptual antara lain yaitu penemuan sumber inspirasi baik dari internal, mimpi, harapan, asa, kebahagiaan diri, atau eksternal misalnya tentang pemandangan di luar dengan sosial kondisi masyarakat umum, itu yang dari eksternal. Terus penetapan interest bentuk, boleh itu dari figuratif. Figuratif itu apa anak-anak? Figuratif adalah seperti gambar-gambar manusia, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, manusia, flora atau fauna. Terus semi figuratif itu campuran dari geometris, buletan, kotak dengan figuratif, itu semi figuratif. Lalu non figuratif meninggalkan bentuk alam sama sekali. Boleh jadi itu adalah karya-karya geometris, yaitu yang kotak, bulatan, silindris, seperti dalam contoh karya-karya gambar, contoh gambar karya kubisme. Ingat kubisme dalam dalam aliran-aliran seni, ya, aliran-aliran seni rupa. Lalu penetapan prinsip estetik. Pramodern itu statis, berulang-ulang, warnanya coklat tua, merah, marun, hitam, putih. Nah, itu warna-warna misalnya dari pramodern. Kalau modern bentuk-bentuknya simple, tidak banyak berukir-ukir, warnanya warna abu-abu, warna-warna modern, ya, warna-warna pink misalnya, atau warna-warna yang putih bercampur dengan abu-abu muda sekali dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk prinsip estetik dari bentuk-bentuk modern. Lalu postmodern bentuknya seperti apa? Biasanya postmodern sudah campuran dari pramodern dengan modern. Bentuknya minimalis, tetapi cara mengecatnya dengan gaya-gaya tradisional misalnya dan sebagainya. Itu adalah penetapan prinsip-prinsip estetik. Lalu yang B-nya tadi aspek visual. Apa itu aspek visual? Yaitu struktur visualnya. Di dalamnya adalah unsur-unsur seni. Masih ingat apa itu unsur-unsur seni? Yaitu titik, garisnya, bidangnya, teksturnya, permukaannya, tekstur ya namanya, atau shape-nya, ruangannya dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah komposisi. Komposisi bisa dilahirkan dari prinsip-prinsip seni, yaitu misalnya kesatuannya, harmoninya, ritmenya, atau iramanya. Lalu pusat perhatiannya di mana. Dan tidak kalah penting adalah gaya pribadi. Gaya pribadi.
Apa itu gaya pribadi? Adalah gaya originalitas seperti yang Ibu sampaikan tadi di atas, bahwa seseorang sangat menonjol gaya pribadi dalam karyanya, itu yang akan membuat dia berbeda dari yang lainnya. Kalau kita kan kalau orang lain pakai tato, rambutnya dicat merah, agak bandel, nah kita ikutan bandel. Bukan itu maksudnya. Gaya pribadi adalah suatu tone kekuatan seseorang tentang originalitasnya, ya, tentang keasliannya, tanpa mencontoh orang lain, tapi orang lain jadi terpukau, ya, membuat seseorang menjadi kelihatan lebih berbeda baiknya atau hebatnya karya-karya tersebut dari sifat gaya pribadinya. Katanya biasanya kalau orang menyanyi, semua orang banyak suaranya bagus, tapi ada yang menang adalah yang punyai gaya pribadi. Lomba lukis banyak orang bisa melukis, tapi yang menang nanti yang mempunyai gaya pribadi, yaitu originalitas. Ada yang ekspresif, ada yang kalem senengnya, gambar-gambarnya sederhana, ada yang glamor, cara-cara gambarnya dan sebagainya. Berikutnya adalah proses perwujudan karya lukis. Tahapannya adalah persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahap persiapan misalnya dengan mengumpulkan alat dan bahan sedetil mungkin. Apa kita memerlukan korek api untuk atau cotton bud untuk membuat pointilis kecil-kecilnya, atau memerlukan kertas yang bisa diremuk-remuk sehingga bisa menjadi alat untuk melukis ekspresif, catnya, kanvasnya atau kertasnya. Ini persiapan. Lalu pelaksanaan. Nah, harus dilakukan urutan kerja. Sering terjadi anak-anak kalau melukis di atas kanvas tidak tahu apa duluan yang dikerjakan, Bu. Misalnya kalau di atas kanvasnya disketsa dulu. Lalu bayang-bayang sketsanya jangan ditutup dengan warna dasar. Lalu mulailah diwarnai objek-objeknya. Tahap akhir yaitu finishing touch atau bagaimana menyelesaikan sebuah gambar yang masih miring diganti, diluruskan, yang masih kurang stabil komposisinya diperbaiki, yang kelihatan tidak balance atau tidak seimbang, bisa diseimbangkan dengan memberi objek warna atau objek yang lain di tempat yang masih kosong dan sebagainya. Itu adalah tahap akhir finishing touch. Biasanya juga diselesaikan dengan menyemprot pengawet pada karya lukis tersebut atau pilox clear, membuat warna sebuah lukisan menjadi lebih glowing, ya. Ada suatu cairan bening yang membuat karya tersebut menjadi lebih mengkilap permukaannya. Sampailah kita pada modifikasi, yaitu dalam proses penciptaan karya seni rupa juga terjadi modifikasi. Sebelum kita bicara tentang modifikasi, apa sih yang dimaksudkan dengan melukis? Melukis adalah membubuhkan zat pewarna ditambah perekat di atas sebuah ruang dua dimensi atau sebuah permukaan dua dimensi, baik itu di atas kertas, lempengan maupun di atas kanvas. Nah, di dalam modifikasi, apa itu dulu modifikasi? Modifikasi adalah gambar yang diubah menjadi lebih menarik tanpa meninggalkan identitas dasarnya. Nah, sebuah penggayaan gambar dasar misalnya daun diukir-ukir seperti motif-motif ukiran Jepara, Bali, ya. Itu bentukan dari distilir. Juga motif-motif batik, semuanya biasanya digambar dalam bentuk yang sudah distilir. Ada gambar burung hong, burung merak yang digambar dengan ekor yang panjang dan sebagainya. Dan di bawah ini sudah ada beberapa contoh yang Ibu pinjam agar bisa dilihat oleh teman-teman yang lain, karena ini dianggap gambar-gambar stilir siswa-siswa kelas 11 IPS yang sukses. Berikutnya adalah distorsi. Apa itu distorsi? Distorsi adalah pengubahan bentuk menjadi lebih unik dan artistik, dapat dipahami oleh orang lain sebagai
keunikan. Contohnya apa sih distorsi? Contohnya pada gambar-gambar karikatur. Karikatur kan kepalanya besar, badannya kecil. Kalau misalnya menggambarkan orang yang panjang tangan, orangnya kecil, tangannya panjang. Lalu gambar-gambar kartun anak-anak, gambar kartun ada kuda poni, ada gambar jerapah dengan unik ya, dengan mata yang unik dan sebagainya, dengan warna-warna belang-belang yang bagus. Itu adalah karya-karya distorsi dengan bentuk-bentuk badan yang ditinggikan, dikecilkan dan sebagainya. Ini adalah distorsi. Lalu deformasi. Apa itu deformasi? Adalah pengubahan bentuk supaya lebih mudah difahami dan menarik. Nah, contohnya kalau kita ke mall, kita cari toilet, nggak ada gambar ini kamar mandi pria, ini kamar mandi putri. Nah, tapi ada gambar yang sederhana sehingga bisa memungkinkan kamu tidak salah masuk. Di mana kok ke kiri perempuan, ke kanan laki-laki dengan gambar-gambar sederhana. Ini adalah gambar bentuk deformasi. Ya, deformasi. Juga misalnya kalau kita mau ke musola di dalam mall atau di sebuah hotel dalam sebuah pertemuan, saya pengen ke musola. Pastinya kamu akan lihat di pintu sebuah ruangan ada gambar bintang dan bulan sabit, misalnya, maka kamu akan segera dapat mendapatkan tempat ibadah. Atau kalau kamu di suatu perempatan jalan di sebuah kota, kamu ingin ke gereja, tidak ada tulisan di sana gereja, pasti dari jauh kita akan melihat deformasi bentukan-bentukan dari gambar sederhana, pengubahan bentuk tersebut agar mudah difahami dan menarik perhatian sehingga orang gampang melihatnya.